warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arifah Fitri Andriani. Hari ini kita akan membahas mengenai penarikan bond atau pelunasan bond. Pelunasan bond bisa dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Pelunasan pada saat jatuh tempo. Ketika perusahaan melunasi bondnya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan harus membayar pelunasan senilai nilai nominalnya atau senilai face value. Karena seperti kita ketahui, face value bond akan sama dengan maturity value bondnya. Nah, sebagai contoh di sini bisa dilihat. Nah, karena pada tanggal penerbitannya adalah 1 Januari 2019, umurnya 5 tahun, maka bond ini akan jatuh tempo di tanggal 1 Januari 2024. Maka saat pelunasan, yaitu tanggal 1 Januari 2024, perusahaan harus membayar sejumlah uang, yaitu sebesar 100.000. Maka jurnal yang harus dibuat adalah bonds payable pada cash senilai 100.000. Nah, yang kedua adalah pelunasan sebelum jatuh tempo. Ada beberapa langkah yang harus dibuat atau dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan akan melunasi bond yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Pertama adalah buat dulu jurnal pembayaran bunga dan amortisasi, yaitu bunga dan amortisasi sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penarikan. Ya. Kemudian yang kedua, hitung carrying value atau nilai buku dari bondnya. Yang ketiga adalah setelah ketemu carrying value, tandingkan carrying value-nya dengan harga penarikan atau kas yang dibayarkan. Baru kita membuat jurnal pelunasan bond. Jadi pada saat tanggal pelunasan di sini sebenarnya ada dua jurnal yang kita buat, yaitu jurnal pembayaran bunga dan amortisasi serta jurnal penarikan. Nah, contoh masih dengan contoh yang sama bisa dilihat di sini, ya. Dari contoh di sini kita akan lihat pada saat dilunasi, misalnya dilunasinya adalah tanggal 1 Maret 2021 dengan harga 106%. Nah, apa maksud 106% di sini? 106% di sini maksudnya adalah 106% dikalikan nominal. Artinya perusahaan bersedia membayar harga pelunasan sebesar 100.000, yaitu nilai nominalnya dikalikan 106%, sehingga yang akan dibayarkan perusahaan adalah senilai 106.000. Nah, maka di sini yang pertama harus dibuat, langkah pertama adalah buat dulu jurnal pembayaran bunga, yaitu terhitung dari 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021, yaitu 2 bulan. Kenapa? Karena terakhir perusahaan bayar bunga adalah 1 Januari 2021. Nah, penarikan dilakukan 1 Maret 2021, sehingga perusahaan akan membayar sejumlah, kita akan lihat di sini, kalau kita bisa lihat tabelnya, ini adalah pembayaran bunga yang dilakukan di tanggal terakhir bayar bunga. Nah, sekarang kita di posisi adalah tanggal 1 Maret, sehingga kita akan mengaku interest expense. Ya, sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa interest expense selalu dinilai berdasarkan carrying amount, yaitu carrying amount pada akhir 1 Januari 2021 atau kita sebut di saldo awal 1 Maret 2021. Yaitu kita ambil dari tabel 105.418 ini dikalikan dengan market rate-nya, yaitu 3%, karena ini adalah setengah tahunan, dikalikan dengan fraksi bulannya, yaitu karena baru 2 bulan, sehingga 2/6. Maka hasil interest expense-nya adalah 1054,18. Nah, kemudian bonds payable-nya, ini adalah amortisasinya, itu adalah selisih antara cash yang seharusnya kita bayarkan, yaitu kita harus bayar cash harusnya adalah 4.000, ini kalau untuk 6 bulan, berarti kalau untuk 2 bulan kita hanya bayar 1.333,33, sehingga selisihnya kita ini sebut sebagai amortisasi.
amortisasi, karena ini adalah amortisasi atas premium, maka amortisasinya akan mengurangi nilai bond payable. Nah, jadi langkah keduanya setelah ketemu nilai bunga tadi, maka kita hitung carrying amount-nya. Carrying amount-nya tadi di tanggal 1 Januari 2021 adalah 105.418, kemudian ada amortisasi premium lagi di tanggal 1 Maret atau saat pelunasan, yaitu sebesar 279,15, sehingga ketemu carrying amount-nya adalah 138,85. Baru langkah ketiga adalah kita tandingkan carrying amount-nya, yaitu 138,85 ditandingkan dengan harga pelunasan tadi adalah 106% dikalikan 100.000. Nah, selisih harga ini karena hutang kita 105.138 dan pelunasannya adalah 106, berarti yang kita lunasi lebih besar daripada hutang kita, sehingga di sini akan memunculkan loss atas penarikan bond, yaitu sebesar 861,15 ya. Maka di sini jurnal yang akan kita buat adalah bonds payable, kita debit sebesar book value atau carrying amount-nya, kemudian loss kita debit sebesar 86115, dan kas yang kita keluarkan adalah 106.000. Nah, demikian pembahasan atas penarikan bond, baik dilakukan saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Wassalamualaikum.